Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Jumat 16 Desember 2022, di Pondok Gede Center Jakarta, kami akan menyampaikan sebuah permohonan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, perihal kami atas nama pelaku ekonomi rakyat di seluruh tanah air, atas nama bangsa Indonesia, mendesak kepada Presiden Jokowi untuk membentuk Badan Keuangan Ekonomi Rakyat Republik Indonesia sebagai legasi bagi kaula alit Indonesia. Saudara-saudara, izinkan kami menukil kembali sebuah realitas dan fakta yang ada di negeri kita. Indonesia adalah negara terkaya, tersubur, dan paling strategis di dunia yang semestinya harus memiliki peran besar dan adidaya dalam tata kehidupan global. Indonesia adalah bangsa terbesar yang terbangun lebih dari 750 suku bangsa di atas beragam varian. Bangsa ayam jago tanah yang lebih memilih gugur di medan perang daripada pulang kewirangan. Indonesia hari ini memiliki 276 juta penduduk, nomor 4 terbesar di dunia, yang merupakan sebuah potensi dan kekuatan yang sangat besar dalam kancah dan dinamika perekonomian dan tata kehidupan global. Saudara-saudara, kami ingin menukil pula pada tanggal 15 September 2021 di Istana Negara, selaku pribadi, sebagai rakyat, bangsa dan warga negara Republik Indonesia, telah menyampaikan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo untuk lebih berpihak, lebih dekat kepada rakyat kecil Indonesia, kepada pelaku ekonomi rakyat dan generasi penerus bangsa. Dalam bahasa Jawa, Pak Jokowi panjenengan gadah amanah dari Gusti Allah, kedah luwih celak lan luwih perhatian marang kaula alit. Saudara-saudara, pada tanggal 11 Desember 2022, selaku pribadi, selaku rakyat bangsa dan warga negara Republik Indonesia, kami juga turut mendoakan keberkahan pernikahan putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, di Pura Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah. Pura Mangkunegaran adalah simbol kepemimpinan, dan tidak pernah ada pemimpin tanpa keberadaan rakyat, tanpa keberadaan bumi, tanpa keberadaan sejarah panjang, serta tata nilai budaya peradaban bangsa yang dipimpin. Untuk itulah pada hari ini pula kami ingin menyampaikan bahwa di Indonesia 99,6% dari total usaha yang ada di negeri ini adalah ekonomi rakyat, usaha mikro kecil menengah, yang menghidupi ratusan juta penduduk Indonesia dan memberikan kontribusi lebih dari 61% produk domestik bruto Indonesia, yang lebih 80% menyediakan lapangan kerja bagi warga bangsa Indonesia. Namun saudara-saudara, hingga hari ini baru mengakses kredit modal usaha, baik modal kerja maupun modal investasi, sebesar 18 hingga 20% dari total plafon kredit per tahunnya. Baru
memutar aset dan perekonomian nasional sebesar 27 hingga 30%. Untuk itulah pada hari yang berbahagia ini kami menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk berkenan memberikan sebuah legasi bagi kaum elit Indonesia, bagi pelaku ekonomi rakyat, usaha mikro kecil menengah, dan seluruh bangsa Indonesia untuk membentuk Badan Keuangan Ekonomi Rakyat Republik Indonesia. Ini sangat penting dalam kerangka untuk mempermudah, memperluas, dan memperbesar akses permodalan ekonomi rakyat sehingga mampu maju, berkembang, dan unggul di negeri sendiri dan dalam percaturan global menghadapi era one world digital economy. Keberadaan Badan Keuangan Ekonomi Rakyat Republik Indonesia merupakan hal niscaya di tengah ketidakpastian global, ancaman resesi ekonomi dunia, ancaman krisis energi, krisis pangan, dan negeri ini baru terdera pandemi COVID selama 2,5 tahun. Untuk itu, sekali lagi kami memohon dengan penuh rasa hormat dan rendah hati sekaligus mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk segera membentuk Badan Keuangan Ekonomi Rakyat Republik Indonesia sehingga subsidi bunga untuk kredit usaha rakyat bisa dialokasikan lebih efektif dan dipergunakan oleh ekonomi rakyat, sehingga beberapa lembaga negara yang hari ini memberikan kontribusi terhadap modal ekonomi rakyat, semisal LPDB KUKM Republik Indonesia, PNM, Pegadaian, dan yang lainnya, bisa difungsikan menjadi Badan Keuangan Ekonomi Rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya Badan Keuangan Ekonomi Rakyat Republik Indonesia juga bisa mendorong besaran dana filantropi yang setahunnya sekitar 200 triliun bisa digunakan untuk modal ekonomi rakyat melalui Badan Keuangan Ekonomi Rakyat Republik Indonesia. Yang terakhir, Badan Keuangan Ekonomi Rakyat Republik Indonesia harus langsung bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, tidak berada di bawah kementerian. Dan kami juga berharap kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan perintah selama dan menyiapkan Badan Keuangan Ekonomi Rakyat Republik Indonesia kepada Menteri Keuangan dan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia untuk merubah skema penyaluran dana bergulir modal ekonomi rakyat LPDB KUKM Republik Indonesia yang selama 2 tahun terakhir hanya diperuntukkan bagi koperasi yang seyogianya hari ini di luar koperasi seharusnya bisa mengakses dana modal usaha dari LPDB KUKM Republik Indonesia. Salam hormat dan doa kami bersatu dan tangguh, ekonomi rakyat unggul di negeri sendiri. Bila taufik wal hidayah, wal ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Dr. Ali Mansur Atmo M.Biomen, Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia KRIS, Ketua Umum APRI, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, Ketua Umum Primer Nasional Koperasi Gumrega Sakti Nusantara, Presiden GBN Gumrega Bakti Nusantara,
dan Presiden Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka!